sampai ke ujung dunia. Nyatakan dengan ria, Yesus sudah datang. Wartakan dengan lantang sampai ke ujung dunia. Nyatakan dengan ria, Yesus sudah datang. Larilah gembala menuju ke gua, bersujud dan berdoa pada Allah Putra. Ya, wartakan dengan lantang sampai ke ujung dunia. Nyatakan dengan ria, Yesus sudah datang. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia.
Wartakan dengan lantang sampai ke ujung dunia. Nyatakan dengan riang, Yesus sudah datang. Wartakan dengan lantang sampai ke ujung dunia. Nyatakan dengan riang, Yesus sudah datang. Larilah gembala menuju ke gua, bersujud dan berdoa pada Allah Putra. Ya, wartakan dengan lantang sampai ke ujung dunia. Nyatakan dengan dia, Yesus sudah datang. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Oke, sebelum saya mulai, sekali lagi mohon yang di belakang maju ke depan. Tena melo dilihat dari sini. Mungkin kamu yang duduk di belakang melon mitiro, tapi kalau kami di sini berdiri di sini jelek kelihatan. Di depan kosong, di belakang full. Bolehkah? Saya minta sekali lagi. Saya minta sekali lagi Bapak Ibu yang di belakang maju ke depan sebelum ibadah kita mulai. Bolehkah? Yang di belakang sekali, sebelah kanan saya, yang paling di belakang.
Ini masih sebelah kiri saya masih kosong. Iya. Oke, maju sedikit lagi. Sedikit. Kayaknya ya sekali lagi yang sebelah kanan saya yang sejajar ini paling di belakang itu penuh sekali. Bolehkah maju sedikit lagi? Bisakah? Ya. Bolehkah maju sedikit lagi? Mohon kesediaannya ya. Maaf supaya dari sini kita lihat bagus. Toh? Karena kita mau ibadah. Seandainya penuh di depan boleh duduk di belakang, tapi kan masih kosong Ji. Iya. Silakan maju sekali lagi. Sepertinya saya tidak mau memulai kalau belum mendengarkan aba-aba dari pemandu. Iya. Wah, oke. Kures Sumanga. Oke, baik. Terima kasih. Yang kami hormati penasehat kerukunan Lembang KP Tinoreng. Yang kami hormati Ketua Panitia Natal tahun 2025-2026 Bapak Martinus Musu SE beserta pengurusnya. Yang kami hormati Ketua Kerukunan beserta pengurusnya. Yang kami hormati pula Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus yang hadir saat ini. Selamat sore dan salam buat kita semua. Selamat sore. Tidak semangat tekut dengar ulang. Selamat sore. Nah, begitu. Oke, terima kasih. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena betapa kasihnya, betapa belas kasihannya kita bisa hadir di dalam acara syukuran tahunan Kerukunan Lembang KP Tinoring tahun 2026. Luar biasa, hari ini kita diberi kesehatan yang baik hingga saat ini kita bisa beribadah bersama-sama di tempat ini. Adapun acara kita pada sore hari ini, yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua laporan Ketua Panitia Natal yang dibawakan oleh Bapak Martinus Musu SE. Yang ketiga sambutan-sambutan yaitu Ketua Kerukunan Bapak Dr. Andus Lukas Upak Malino dan Ketua Panitia. Yang keempat, ibadah Natal keluarga Lembang KP Tinoring yang dibawakan oleh pelayan firman Pendeta Musa Tandi Boyong STH. Yang kelima, istirahat doa makan oleh Bapak Pendeta Manasye Dila Randan STH. Dan sebelum penutup ada penyerahan kasih dari pengurus kerukunan ke anggota lansia. Jadi kita yang masih muda-muda sabar mikile. Ya, anggota lansia yang berusia 75 tahun ke atas. Jadi 75 tahun ke bawah mohon maaf, sabar. Berdoa terus, mudah-mudahan kita dapat umur yang panjang. Oke, baik. Sebelum kita mulai ibadah pada sore hari ini, mohon kesediaannya segala alat komunikasi dinonaktifkan atau disilentkan agar ibadah kita atau acara pada sore hari ini berjalan lancar dan penuh hikmat. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah. Dan saya serahkan mic ini kepada yang ternyata sebelum ibadah itu laporan
Ketua Panitia Natal yang dibawakan oleh Bapak Martinus Musu SE. Kepada Bapak kami persilakan. Tes. Ya. Bapak dan Ibu yang kekasih dalam Tuhan, selamat sore menjelang malam. Yang kami hormati, hamba Tuhan yang hadir pada sore malam ini, yang kami hormati Ketua Kerukunan Keluarga Lembang KP Tinoring bersama dengan penasehat di Makassar dan sekitarnya, yang kami hormati pengurus Gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya, hadirin undangan dan sidang masa raya Natal yang sama dikasihi Tuhan. Patut kita bersyukur pada hari ini karena kasih-Nya sehingga Natal dan syukur tahunan Kerukunan Keluarga Lembang KP Tinoring dapat dilaksanakan pada malam ini. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Musa Tandiboyong STH yang bersedia mau memberitakan firman buat kita semua pada sore malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada pengurus Kerukunan Keluarga Lembang KP Tinoring yang sudah memberikan mandat dan tugas kepada kami panitia untuk melaksanakan Natal dan syukuran tahun dan KKLKT Kerukunan Keluarga Lembang KP Tinoring pada hari ini Jumat 16 Januari 2026. Ya, jadi judul yang tema dari Natal dan syukur tahunan pada saat ini yaitu Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, dan kita mengambil suatu subtema kehadiran Allah memulihkan relasi dan menguatkan pengharapan setiap anggota keluarga Kerukunan Keluarga Lembang KP Tinoring. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus Gedung Gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya yang sudah memberikan tempat buat kita semua Kerukunan Keluarga Lembang KP Tinoring untuk kita bersama-sama mengadakan Natal dan syukur tahunan pada saat ini. Ya, kami mengucapkan terima kasih juga kalau ada paduan suara yang akan mengisi buat meramaikan akan Natal dan syukur tahunan Kerukunan Keluarga Lembang KP Tinoring pada saat ini. Dan kami bersyukur juga kepada grup tari Marampa yang siap untuk memeriahkan Natal dan syukuran tahunan Kerukunan Keluarga Lembang KP Tinoring pada saat ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada petugas MC, liturgis, pemain keyboard atau pemain musik, kantoria, operator LCD dan live streaming. Ya, jadi
acara kita ini ada live streaming, jadi Bapak dan Ibu yang mungkin ada di rumah bisa menonton di rumah saja untuk acara Natal dan syukuran tahunan kerukunan keluarga Lembang Kepak Tinoring pada saat ini. Ya, kalau ada kata kami yang tidak sempurna, kurang dimengerti, kami mohon dimaafkan. Ya, akhirnya kami mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2025 dan selamat tahun baru 1 Januari 2026. Immanuel, terima kasih. Oke, kita beri aplaus tawa kepada ketua. Kurang semangat. Nah, begitu. Terima kasih. Baik, kita masuk acara berikutnya yaitu sambutan dari Ketua Kerukunan Lembang Kepe Tinoring yang dibawakan oleh Bapak Dr. Andus Lukas Upa Malino. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih kepada pemandu acara yang sudah memberikan kesempatan. Shalom, selamat sore, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, saya kasihi Bapak Pendeta Pelayan Firman, Pendeta Musa Tandida Boyong STH. Yang saya hormati Ibu Pendeta Manase Dila Randan STH. Yang saya hormati Majelis Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya. Yang saya hormati Penasehat Kerukunan Lembang Kepe Tinoring. Yang saya hormati para tamu undangan kelompok seperti disebutkan tadi, paduan suara. Yang saya hormati tokoh-tokoh masyarakat, khususnya sesepuh Kerukunan Lembang Kepe Tinoring, Bapak Ibu, saudara-saudari hadirin yang sama berbahagia. Pada kesempatan ini, izinkan saya selaku Ketua Panitia, Ketua Kerukunan Lembang Kepe Tinoring untuk menyapa kita, menyampaikan sepatah dua kata dalam rangka perayaan Natal dan syukuran keluarga Lembang Kepe Tinoring di Makassar dan sekitarnya. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ketua Panitia bersama dengan tim kerja yang sudah mempersiapkan perayaan Natal dan syukuran keluarga besar Lembang Kepe Tinoring yang boleh kita laksanakan pada hari ini, yang sesuai dengan kesepakatan di mana pada hari ini adalah hari Maulid yang mungkin juga saudara kita akan merayakan pesta kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, kerukunan kita saat ini kami sampaikan bahwa semakin hari semakin bertambah. Di mana pada tahun yang lalu
jumlah anggota kita itu baru 165. Saat ini kita sudah berjumlah 180 kepala keluarga atau kakak. Ini suatu kesyukuran bagi kita Bapak Ibu bahwa kerukunan kita ini berkembang. Dan harapan saya semoga tema Natal yang kita dapatkan dari KWI dan PGI yang menyatakan dalam Injil Matius 1 ayat 21, 20 sampai 24, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Semoga kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah yang menjelma sebagai manusia boleh hadir di dalam setiap keluarga kita untuk menyelamatkan kita semua, terutama yang bersama mengimani akan Yesus Kristus. Selanjutnya Bapak Ibu, kami sampaikan tentang keadaan kas kita. Jadi saya singkat-singkat saja karena mengingat waktu. Dengan pemasukan, ya, pemasukan kurang lebih 20.815.000 rupiah, di mana terinci dari wilayah Dayak dan Telkomas, ya, itu dengan kurang lebih 75 KK itu memasukkan 7.504.000. Wilayah Sudiang yang kurang lebih 16 KK itu menyetor 2.475.500 rupiah. Wilayah Tidung yang kurang lebih ada lebih 12 kalau saya tidak salah, itu menyetor yurannya sebesar 1.700.000 rupiah. Kemudian wilayah Tello yang kurang lebih ada 30 kepala keluarga itu menyetor 3.850.500 rupiah. Kemudian wilayah Antang 1 Kompleks Sidi itu 2.380.000 rupiah. Wilayah Antang 2 termasuk Asabri sampai ke Moncongloe itu 1.989.000 rupiah. Untuk wilayah kota itu hanya 5 KK yang menyetor, yang pemasukannya kurang lebih 918.000 rupiah. Yang kita perkirakan ada sekitar 20 KK yang ada di wilayah kota. Ini kenapa Bapak Ibu mengalami penurunan seperti ini? Yang pertama, koordinator kita, koordinator wilayah kota itu dalam keadaan sakit. Kemudian waktu pensiun beliau sudah kebanyakan di Toraja. Nah, sehingga itu mengakibatkan ada pengurangan yang tadi hanya sekitar 918. Nah, sehingga jumlah total yang saya sebutkan tadi 20.815.000 rupiah. Sedangkan pengeluaran kita untuk tahun ini itu ada saudara kita, orang tua kita, keluarga kita yang meninggal itu ada 3 orang. Itu ada 6 juta rupiah. Kemudian ada yang transit 2 itu 1.750.000 rupiah. Jadi pengeluaran 7.750.000 rupiah. Berarti kalau pemasukan tadi 20.815 kurang 7.750.000 itu sisa 13.065.000 rupiah. 13.065.000 rupiah. Sedangkan saldo kita pada Desember 2024 itu 89.566.550 rupiah. Sehingga untuk keadaan kas kita saat ini, walaupun masih ada yang belum masuk tadi, mudah-mudahan kepada keluarga di kota nanti akan menghubungi mungkin pengganti sementara dulu Bapak Tanu
Bapak Yohanes, sehingga nanti bisa efektif. Yaitu 102.631.500 rupiah. Saya ulangi, 102.631.550 rupiah. Itu kas kita untuk tahun 2025, belum pengeluaran yang kebetulan tadi disampaikan oleh MC tentang pemberian cenderamata kepada orang tua yang lanjut usia, yang kalau saya tidak salah itu kurang lebih yang berumur 75 tahun ke atas. Jadi bukan lansia, karena lansia termasuk saya juga lansia yang baru 60, tapi yang diambil adalah 75 tahun ke atas. Jadi 7. Bapak Ibu, saya bersyukur bahwa kerukunan kita, kalau saya tidak salah hampir 30-an, 20 lebih anggota kerukunan kita yang masih sehat, masih ada seperti saat ini. Ya, contoh orang tua kita, Om Ape Bulo bersama Ibu, dan beberapa yang lain yang saya tidak sebut. Puji Tuhan, kita masih lebih dari itu. Padahal waktu hari Senin saya mengikuti Natal di sini dari KKS, itu hanya kurang lebih 10. Jadi kita bersyukur bahwa Tuhan senantiasa memberikan kesehatan yang baik, umur yang panjang bagi anggota kita. Semoga orang tua dan sesepuh senantiasa tetap sehat untuk menjalani persiaraan kehidupan saat ini. Dan sehubungan dengan itu Bapak Ibu, mungkin nanti di bulan depan, saya mau sampaikan bulan depan kita akan melaksanakan rapat anggota. Jadi kita akan mengadakan rapat anggota. Tolong kalau misalnya nanti diundang, karena kita mau satukan dengan arisan. Jadi supaya ya dalam tanda kutip mengurang-urangi biaya karena ada konsumsinya arisan. Jadi kita nebeng di situ. Jadi nanti kalau kami mengundang, tolong Bapak Ibu bisa hadir. Karena apa? Saya mengharapkan sekali lagi, apa yang mungkin nanti keluhan kita selama ini bisa kita sampaikan supaya kita bicarakan bersama di kerukunan. Jangan ada yang mengatakan, melihat dan mengetahui seperti sekarang ini, mungkin mendengar tadi ada yang mengatakan, oh uang kita cukup banyak, mau dibikin apa itu? Ini yang saya tidak habis berpikir. Kalau misalnya dana kita yang ada begitu, itu untuk mempermudah kita kalau ada terjadi sesuatu di dalam kerukunan kita. Sehingga tidak, kami kalau misalnya ada yang misalnya meninggal, paling tinggi 2 hari kami sudah bisa hadir, atau pengurus sudah bisa hadir untuk menyampaikan pawai mata lako siluta tu nampak kamasusan atau lan kedukaan. Jadi itu saya mengharapkan supaya nanti bisa kita hadir, kalau ya tidak terlalu apa namanya ada kegiatan yang penting, jadi kita hadir bersama supaya kita bicarakan hal-hal yang mungkin apa yang perlu kita sepakati di dalam rapat supaya kita bisa tahu. Jangan sampai nanti, ini contoh lagi, kalau misalnya di arisan itu, karena ada kelompok arisan ini, saya lihat juga kelompok arisan cukup banyak. Cukup banyak, kalau saya tidak salah ada berapa kelompok? Oh, masih 3 kelompok. Oh ya, maksudnya 3 kelompok itu sudah berapa bagian? Karena itu kan maksudnya 12 orang satu kelompok. Hah? Ya, jadi cukup banyak. Jadi di situ itu ada yang mungkin nanti Bapak Ibu melihat, jadi saya sampaikan di sini, minta maaf. Ada iuran, ada partisipasi dari kelompok arisan tersendiri. Ya, ada kelompok arisan tersendiri yang memberikan partisipasi, kita sudah sepakat di arisan. Jadi di arisan itu nanti lagi dibicarakan hal-hal yang mungkin kita sepakati apa yang perlu. Jadi ada pemberian lagi, jangan sampai nanti ada yang mengatakan kenapa ada 2 yang diberikan, padahal 1 jika misalnya ada yang lain melihat bahwa 1 yang dapat. Jadi kalau dia arisan, dia dapat juga partisipasi karena ada kebersamaan dan ada kesepakatan di arisan.
Ya, barangkali demikian. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta yang akan melayani kita, Bapak Pendeta Musa Tandi Boyong STH, dan juga Ibu Pendeta Manase Dila Randan STH selaku pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Piring Kanaya, dan juga kepada panitia yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi saya tidak perlu lagi sebut satu-satu karena itu bagian daripada panitia. Dan sekali lagi saya mohon dukungan dari kita semua dan juga dari para penasehat kalau ada hal-hal bisa disampaikan lewat grup sehingga bisa memudahkan kita untuk mendapatkan informasi yang valid atau yang jelas. Demikian saya akhiri dengan ucapan selamat merayakan hari Natal walaupun sudah lewat. Ya, kalau di Katolik sudah lewat masanya, harus berakhir pada hari Minggu. Dan selamat hari Tahun Baru 1 Januari yang sudah juga kita masuki 16 hari yang lalu. Semoga dari 1 Januari 2026 semoga kita semua anggota kerukunan senantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan dalam persiaran kita di dunia ini. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andus Lukas Upa Malino sebagai Ketua Kerukunan Keluarga Lembang KP Tinoring. Jadi yang baru bergabung itulah dialah Ketua Kerukunan kita. Baik, kata sambutan sudah selesai. Kita masuk acara selanjutnya yaitu ibadah. Mic ini saya serahkan. Shalom. Shalom. Selamat sore. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, segenap anggota kerukunan keluarga Lembang KP Tinoring, salam kasih dan damai sejahtera bagi kita semua. Selamat Natal. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Seperti kabar malaikat kepada para gembala di padang, juga kepada kita dalam perayaan Natal kerukunan Lembang KP Tinoring saat ini. Terang Tuhan, terang Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia mengatakan, lelahmu ada dalam benakku, sukacitamu adalah dalam rancanganku, dan damaimu adalah kerinduanku. terpujilah Dia yang lahir dan hadir dalam sepanjang kehidupan kita. Immanuel, Allah menyertai kita. Dengan penuh kasih saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri.
Ibadah Natal kita pada malam hari ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Selamat Natal. Salam bagimu juga. Selamat Natal. Silahkan duduk kembali. Para nabi telah memberitahukan berita sukacita tentang kedatangan Sang Terang, Mesias yang mulia, Anak Allah yang perkasa, kabar baik yang memberi pengharapan. Yesaya pasal 9 ayatnya yang pertama. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang tinggal di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Amin. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan, di kota Daud. Kita menyambut nubuat kita dengan menyanyikan selamat selamat datang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di hadapan Tuhan tidak ada yang terlindung. Kita tentu lebih layak di hadapan Tuhan jika selalu dengan rendah hati mengaku bahwa kehidupan ini justru berlangsung di dalam banyak kesalahan dan dosa. Namun Tuhan Maha Kasih, Ia mengampuni setiap orang yang tertunduk kepadanya.
Mari kita masing-masing berkata, Tuhan, hingga sejauh ini Engkau memberikan kesempatan hidup bagi kami. Karena Engkau sungguh mengasihi kami, menikmati kasih-Mu, kadang kami bertanya dalam hati, apakah kami juga mengasihi Engkau? Namun dalam kesadaran kami sebagai manusia yang jauh dari sempurna, kami sering tidak menaati perintah-Mu. Seringkali kami meragukan akan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Seringkali pula kami tidak menyatakan kasih-Mu, baik itu dalam keluarga maupun dalam persekutuan yang lebih luas. Kasihanilah kami ya Tuhan, dan ampunilah kami menurut kasih setia-Mu. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah dalam kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Mazmur 86 ayat 5. Lihatlah nyala lilin sebagai simbol kehadiran dan terang Kristus yang bersinar di antara kita. Nyalakanlah lilin pengharapan kasih Allah dengan penuh syukur, dan bukalah hati untuk menerima cinta kasih Kristus, supaya terang Kristus menerangi kegelapan hati kita. Jika kita telah menerima terang Kristus, bagikanlah terang Kristus bagi sesama. Lihatlah, ketika terang bersinar, maka kegelapan pun berlalu. Jadilah terang Kristus yang bersinar menerangi kegelapan dunia. Hiduplah berkenan kepada Allah dan tanggalkanlah semua perbuatan dosa yang membuat kita hidup dalam gelap dan jauh dari Allah. Pelayan firman kita pada malam hari ini,
Bapak Pendeta Musa Tandi Boyong STH. Yang kedua, Ketua Kerukunan Bapak Dr. Andes Lukas Upamalino. Yang ketiga, Wakil Ketua Panitia Bapak Letnan 2 Infanteri Anton Minggu. Penasehat Kerukunan Profesor Dr. Jenny Maria Fatima Palinggi MSI. Perwakilan dari pemuda anak Gavin dan perwakilan dari sekolah minggu anak Karisa untuk menyalakan lilin di depan. Sambil lilin Natal kita nyalakan, kita sambut dengan Malam Kudus. Tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan kita baca dari Matius pasal 1 ayat, saya justru mulai ayat 18 sampai 25. Sebelumnya mari kita mohon pertolongan di dalam doa. Tuhan, Engkau tahu bahwa sungguh kami berada dalam suasana berbahagia, dalam suasana sukacita, karena tahun 2026 sesuai doa kami, permohonan kami, telah Tuhan buktikan sebagai karunia sesudah kami bersama-sama merayakan Natal, hari kelahiran Tuhan kami pada 25 Desember bulan lalu. Engkau tahu sebagai kerukunan warga kerukunan keluarga Lembang ke Betinoreng mewujudkan suatu kebersamaan lewat puji-pujian
dan lewat kesediaan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu yang kami yakini sebagai penuntun yang membawa kepada kehidupan sempurna di dalam Tuhan Yesus. Sebelum kami baca, kuasai kami dan pimpin kami dengan Roh Kudus, agar dengannya kami boleh memahami apa yang Engkau maksudkan lewat firman ini di dalam perenungan. Tuhan, kami sudah siap, berbicaralah. Lalu dengar kami berdoa di dalam Tuhan Yesus. Amin. Matius pasal 1, justru saya mulai dari ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selalu disebutkan dan dijamin bahwa mereka yang mendengar firman Tuhan dan sungguh-sungguh merenungkannya serta melakukan akan berbahagia di hadapan Tuhan. Kita akan dibawa dalam renungan pada ibadah Natal dan ibadah syukur tahunan dengan tema yang berbunyi Allah hadir menyelamatkan keluarga, dengan subtema kehadiran Allah memulihkan relasi dan menguatkan pengharapan setiap anggota keluarga. Itu yang menjadi alasan daripada perayaan Natal kita untuk kita renungkan, dan tentu selanjutnya kita buai, selanjutnya kita nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Warga kerukunan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, ini
kesempatan pertama saya berada di antara warga kerukunan keluarga Lembang KP Tinoreng. Dan saya mengatakan ini perkenalan pertama dan selanjutnya supaya kita berkenalan terus. Saya sebenarnya juga orang Mengkendek, ya. Tapi orang Mengkendek terhilang. Ya, sebab itu situasi atau kondisi keamanan dulu sehingga kami mengalami pembumi hangusan dari DITI karena kebetulan kami ini Mengkendek Selatan di Pak Tengko. Dan karena itu saya sendiri tidak pernah melihat wajah nenek saya karena nenek saya harus meninggal di pengungsian, lalu 7 anaknya tersebar, hanya 1 yang saya kenal saudara bapak saya. Tidak tahu kemana yang 6. Saya lahir diberi nama Musuh waktu itu, tapi yang sekarang ini tidak dikenal lagi Musuh. Musa. Saya pikir-pikir dengan Pak Martinus Musuh, ya. Dalam hati saya kira-kira sang nenek nak tepa, iya. Nenek saya itu dari Silanan, mungkin dento Silanan itu teh, tapi tidak pernah saya ungkap, malah segan. Pokoknya laku Pak Martinus, ya aku hindari, nanti saya ungkapkan saya nenek aku dari Silanan, lalu katakan indan nalan umban nani, indah sia tu anak na, bingung atau jadi no itu aku mau pokadalin. Ya. Tapi saya ini orang Mengkendek. Nenek saya dari Silanan, pokok situasi politik lah katakan dulu itu membuat kami tidak pernah lagi ke Silanan. Tetapi orang Silanan semua yang ada di Parepare emang tang isi tandan. Dan mereka sendiri yang datang katakan, Pak Amberanmu nak, Pak Indoranmu nak. Saya bilang, kiko mana? Oh iya, kurang semangat. Kemudian saya sangat apresiasi kalau ada kerukunan keluarga seperti ini. Saya salut dan saya dorong Sak Kutiro, yaitu kerukunan keluarga yang dibina luar biasa artinya bagi kehidupan kita. Ya. Contoh saja, seorang prajurit ya, Tojong misal Wampak, kok sudah jadi Tinoreng. Kena tak kerukunan tak aku sitiro itu aku mau Tinoreng duka pale walaupun Balindare. Ya. Pak Musuh juga kami sama-sama di beberapa kerukunan. Ya. Saya sendiri memasuki kerukunan di Makassar 6 dan anak-anak saya dorong semua kumukua ya 7 kerukunan di ni si tamu si tandan Pak Indoranta pale ete Pak Amberanta pale ete si Ulu ta pale ete sekurang-kurangnya sang Banuan ta pale ete ya, walaupun tidak ada hubungan darah daging melalui itu kerukunan, tapi Buddha tahu walaupun saya mengerti mengapa Buddha tahu enggan selama kami di ujung pandang anan tu kerukunan kuni ya tu kenata luasi si misa juta lah itu les tambah lagi uang yuran. Saya kira ini yang merupakan salah satu pertimbangan, tapi meloliu tu mentama kerukunan. Jadi ada 4 bati ini tak nalang kerukunan kuan ni kuma meloliu. Sebab udah di si tandan. Ini pianis juga kok akhirnya di sini. Tak abang di Kapang tuh. Menjadi keluarga Tinoreng juga. Jadi meloliu. Jadi itulah anan aku tu kerukunan kunan inde mangkasa sabab morena dikatu si tandan la jona kalena ando anakku la jona kaleku. Saya dengar tadi anggota kerukunan Tinoreng ini sudah 180. Mbak Ibu dapat tu masih sementara dalam liburan tahun baru sehingga
budaya kapangetutaan sa Mak Dioren to temon ya tu Mak Dioren na. Dan ada satu tadi saya lihat luar biasa Tinoreng disertai dengan arisan le tiap bulan rakato. Sesuatu hal yang luar biasa. Ku mekutan anak Pak Martinus nak kami, oh si budak kang kami ke arisan kan. Ku asisan tak duka kilan Pak Naswan ni le. Lalu Pak Martinus Musuk katakan, takwa paran duka kesiram perampok ke nalata abang ready reken kumua boyok isa budak te pengeluaran. Dan saya kira itu pengalaman yang luar biasa. Ya. Nanti saya akan kata kunci pemahaman tentang firman Tuhan yang kita rindukan. Satu yang sering dan itu kami terapkan kepada anak-anak kami, supaya si tandangki sulit mati rara buku ya mumi palambi tanga kumua ya laku pemuan itu ya laku pebain itu inde tondok ya to budandan ni mau tu anakku kuma misa kolan sarira misa daya bori misa jong taparan misa domeng kendek tak ebang. Iya, ini sebenarnya kupalan penato. Tapi tak bang tianakku, enakku kan nama saya bukan si tandam papa ku kokoyo. Itu saja. Dan ada satu barangkali bisa tak rakuan, tapi satu pertimbangan bagi saya kumua yaitu kita toraya untuk lebih harmonis pada toraya pikir. Enak baine tak masalah nasi balian sana baban na yaitu bi anak nalang toraya namuane walami 3 om saya tidak pernah ke toraja kecuali ketika orang tuanya meninggal nama sahabatannya toraya nasi balian kemuane. Jadi ada tu anak kami muane pakilale kumaya dak abang itu toraya. Ya nabai ini sana solan na ya. Ada juga saya lihat satu yang memberi kenangan saya selama ini melulu saya tahu Pak Bulo ini orang Madandan, orang Langda. Ini aku pekutanan ini aku nando anak-anak. Kok selama ini saya tidak tahu. Kami sangat akrab itu dulu beliau. No, ya nasang melona tetu kerukunan toh. Pak Martinus panggil desara kawatumu kukua anal more edukasian asitan dan tu mati siapa tahu den rara bukungku jolo untuk melayani malam ini. Ada satu juga saya syukuri bersama dengan Pak Martinus. Pak Martinus ini aktif, lincah, gigih. Ia mau apa sih pulung? Tanya tetap paran tapi yang gerak akan tetap paran, yang gerak akan totina. Yang gerak akan to sarira, dia sebagian juga to sarira. Ya. Jadi duka aku resumang Pak Martinus, saya bisa bersama-sama dengan orang Tinoreng yang dalam hal ini to mengkendek. Saudara-saudara, kita masuk dalam makna kerukunan keluarga. Keluarga tentu kita semua pada tahu semua bunga-bunga yang disebut keluarga adalah sebuah rumah yang di dalamnya ada papa, ada mama dan anak. Berkembang to di sanga keluarga to sang rapuh. To dak dua nenek karena mama dan papa. Nah, ini keunikan orang Toraja membentuk satu keluarga. Sampai-sampai, tapi itu harus dipertahankan. Bagus ini, ku dorong bang aku tuh tahu ke umpatu ka misaran siaka matotoran dalam katuan. Saya dorong ikut. Ya duka tumba atau mata lang kampung ku dorong bang. Karena itu merupakan kesempatan. Si salah-salah mu tahu bukan si salah-salah tetapi berselisih pendapat dan tu nak apa yang dia bangun dan tu nak apa bahamilangan engkau ditambahi
Kukua, oh enak ko lami pelakui pertimbangan ko setuju to jo bailangan toraya. Sebab si tamu silu na doto tu temito kemale. Si talmu pa amberanna. Si tamu pa neneranna. Jadi dan Alkitab juga memang katakan seperti itu. Napi pasanan Abraham sola Yusuf jo Mesir mate nak manipia male komban asolan doomi jo Hebron dem tuliang mang kakial lidio. Ini sesuatu yang memang Alkitabiah juga. Kemudian keluarga ini bisa dilihat dari profesi, ya. Saya tidak tahu, baru kali ini saya berjumpa dengan Bapak Ketua Kerukunan. Itu sangat profesi misa pengkarangan raka, misa perusahaan raka. Itu sesudah mereka hidup selalu solid, disangka duka mau keluarga toh. Ini semacam ini tinoreng, ya. Disangka mau keluarga toh, keluarga yang dililit oleh satu wilayah. Dan keluarga ini sesuatu yang Tuhan kehendaki. Malah ini tema katakan Tuhan hadir menyelamatkan keluarga. Dan itu sebenarnya yang pertama kali ingin dinyatakan Tuhan di dalam keluarga Maria dan Yusuf. Yesus bisa datang tanpa lahir. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah. Tapi tanto mbay napikir duka po nga aku ma enala bu uturok ko lino te pong Yesus susibang ato nakatako tahu saba mbay kurang siya mo kod mi tema itu katako bombo to. Iya. Mengapa kita takut itu bombo? Karena tak tanda umanan ibu tu. Setan. Tuhan Yesus juga mengatakan, saya nak mari rokolino na si sarapan tu tahu malam-malam ibu tu nak. Karena itu saya harus lahir bertumbuh bersama dengan manusia lainnya, menderita, lapar, kenyang dengan manusia lainnya, ya. Sampai ia harus mati dengan manusia lainnya, tetapi dia bangkit. Oh ya toh tu tanda si salah. Yesus bangkit. Yaitu kita teh mateta apa para? Palingan tua mira tu setiap tahun ke desa kesempatan nana se masyara dengan sesuatu di tangke-tangke. Biasa den tahun tangke sepu-sepu dan sinalan. Nah ini menjadi kritikan saya juga. Biasanya keloki masyara lah kau kubur. Baki seng tapi uang itu dibawa bak tu 50 rupiah raka. Lah apa di kabatonan atau ke nenek mimi sangalami papati. Tak yang enggak ana. Ya, waktu saya di Salampak, nah ini tentara ini tahu. Anak saya senang kalau orang lagi muncul dari ketimbang dari tok borong bawa ayam ke kubur. Sesudah pulang masyala manuku anakku mangula sampai datang bawa termos. Kenapa bukan waktu hidup semuanya ini diberi? Nak kuah na temale ke kasompa tang abu ke sakit na taduan berharap nenek enak ndo nambe enak nak kuah lasih pantaduan ni apa. Jangan harap itu, tidak ada. Memang kita tetap satu di dalam Tuhan. Tapi ia tu meben katuan melo dalle melo puang ia tanne ia temito matuan tadolomo. Waktu nenek tak tidak perlu itu. Kenangan bisa dinyatakan sebatas masyarakat ila kuburan bisa ki menani jo, bisa ki mas sambayang dio bukan pas sambayangan ni teto matuan taraka dolo mate nenek taraka tapi mas sambayang kumua kuresumanga puang. Kami sempat menjenguk orang tua kami yang sedang dalam kuburan karena tuntunan, karena pimpinanmu. Iya tu di pokadal kepas sambayangan. Dan selanjutnya, la sule kan lapantan sule kan lako inang kinen noton katuan puang susi minemang kan nanta akan sule. Ya. Sama sekali tidak ada lagi hubungan kita
dengan orang mati soal-soal memberi sesuatu. Nama dindu karya sengke kenalatongan seng sisang puluh rupiah semi ba milam pelaku mak juta-juta. Manu mi semi ba pelaku komite dong mak nak kue. Iya toh, coba kita pikir itu. Siara ke kuburan, tapi menyanyi di sana, berdoa di sana. Terima kasih boleh tiba, kami akan kembali masing-masing. Tuntun kami seterusnya. Kita semua bukan orang dari satu nenek ini, saya kira, ya. Tapi kok akhirnya disangki misa keluarga, misa kerukunan, karena juga toh didasarkan atas iman. Nak waktu puang Yesus minda-minda umpatongan, nak siapa yang percaya kepadaku, dia adalah keluarga Allah. Kita satu keluarga. Ya? Sangat na to? Satu keluarga ke bahasa Toraya. Sang kaponan, ya, bisa. Ya. Sang rapuh. Karena kita ini sang rapuh, dak misi sengken. Itu si sang rapuh kita. Masa sampai hati kolas sengke ina? Masa sampai hati kolas sengke itu jo? To sang rapuh ko kakakmu to, adikmu to, si ulumu to. Memang dembangnya itu masih kearasan. Tapi jangan lalu meningkat di sangat kasengkian. Saya nggak tuh kasengkian, masih nggak tuh masih kearasan. Kasengkian bisa membawa kita bermusuhan. Dan Tuhan tidak menghendaki itu. Justru dalam perenungan Natal malam ini dikatakan, kamu ini keluarga Allah, keluarga Tinoreng, yang hidup di dalam iman kepada Allah yang lahir di Bethlehem, Tuhan Yesus. Tidak si gagah-gagah. Ya. Apa pola itu kamu tuh si Bali sebagai suami dan istri. Dan orang kata disangka kesempurnaan tapi yang dan tuanu memang kamu sumaraba pisan mengkilala kami malai. Aman toh. Tak itu tahu tanglah sengkia. Tapi jangan menjadi sesuatu yang membawa kita kepada kesalahan yang lebih parah, di mana Tuhan tidak berkenan hadir dalam rumah kita, dalam keluarga kita. Allah mau hadir dan mau menyelamatkan. Luar biasa liu. Kita sebagai orang berdosa yang tiap hari bukan hidup dalam ketaatan, tapi dia mau hadir dalam rumah tangga kita. Dan kalau dia mau hadir dalam rumah tangga kita, dia juga mau supaya setiap anggota keluarga, setiap anggota rumah tangga jangan ada yang binasa. Jangan ada yang darakawai. Si pakilala kami, tapi ini kalau saya naik di kerukunannya Pak Martinus yang pimpin ibadah do. Si 30 tuh ibu-ibu hadir nas biasa tidak 2 itu bapak-bapak. Kuka jandana sang kumira kate. Lalu nak kila jandara ada ni apa anak ko nambah mikelah. Nako male mbate dong na. Aduh, buko. Tapi benen ako to. Nako iya. O ta mo pakilala kumua musula pa magreja dako desa patuatu. Ako masoro ko na ako sa me bali-bali sengke kedikuan ne. Nama masih marok misa ada yang mesa ada kemilih kutan deh. Budak duka itu ibu-ibu nana biarkannya tuh anak-anak maka ke elo omu iko kelatama kau neraka. Iya. Di kuanku mata biarkan pakilalen aku masuk orang. Kata masuk orang ke dalam hidup rumah tangga tidak boleh ada.
Dan itu salah satu yang dimaksud Tuhan salib. Pia atau artinya sesuatu yang berat kita pikul tapi harus kita laksanakan. Tak tamaan si eloran lasanggang si pakilala bangki iya enna sumaraba kappa kodolo mutolewi. Baik ibu maupun bapak sabaot teona dikuai ibu mana tu materik bak tu bapak mana tu makut tu malam gereja. Tidak. Si sonda si tuka. Tuhan mau hadir dalam keluarga, artinya Tuhan inginkan keluarga itu sungguh-sungguh sentosa, aman, damai, bahagia, sejahtera. Dan ini memang berat untuk dialami. Tang merasa bosan pikir. Si kilala, si panunduk. Dan tapi ya Indo itu terutama banyak anak aku elok nih ya. Karena sikap bapak-bapak. Nena dakotan misalnya telino misalnya ngan suruh ka tak mentiro-tiro ku mana tak ada tu papana. Tontong abang si pakilala. Si pakai enggak. Demikian juga dalam menghadap Tuhan, aku pengalamanku telah kupukada. Ya tindeme terutama bapak-bapak yang memang jarang ke gereja sabah, yang moto sarana tedongna, yang moto sarana manukuna. Pernah kami dengan ibu waktu kami di Bone tugas sebagai pendeta, biasa bangkan sidak dua mertotema, saya tidak mampu berani lagi, tidak pede lagi jauh-jauh. Mamula lamai tandung ranggala sedo rantepao, dak dua hari tau kitiro male si tangke Alkitab ternama karen. Sepanjang lalan kiolai anasang ya dua jotok lah biring lalan to sore-sore itu pese pupu manukuna. Ya tu caranan pasusilen anu teh naku penangko bak tu dan sia na baru duke tu bilokan na benena. Tapi ayam itu dikasih ini apa kalolong lako. Dan pernah justru yang saya pikir kilambiran dulu tondoki. Ti paredok tondok anak ana belana ya mo tu bombo milik kalek bang dika male lako dapo pasadian ditemuanena tulana pematoto na male sumalong na bayo-bayonan ditiro na sanga bombo me kondong sule ti paredo male papa na uruk pite anu ko ti paredo elo amu ko kelan nosong ko kelapa na manuko na ondo na pe mauru itongan. Ya termasuk untuk anak-anak juga, anak-anak. Ya tu may anak-anak ya tu bolok na si pali-pali bang, untuk anak-anak murambang tu tak siapa kita tujuh anak kota ya itu dulu si balapu-lapu siapa kita tiro tu untuk anak tas sabah, mak bada saya dekat terdona lu kampung. Titan tambang tu bilu kana, siap boring ngambang. Tu belanan na mendio itu ngaman na sedangkan tedongon na nalian sabun mandi. Iya, panasangnya sabun mandi, sabun pandere, ya. Bayangkan itu anak-anak si supali bang bolok na tak na perhatikan nih. Do anak-anak setengah na makaratak tapi mbak perali ko lantiri magaratak ke karang-karang abang kami. Nalakbiran man ko na nauru-uru. Nalakbiran tedong na nalian pandere. Lakbiran niya tedong na di Kulambuy. Saya kira pengalaman itu. Ya tu tedong dulu kampung tu Petarung di Kulambuy ya ke bongi. Nabay na tak nasang tanga tu mama na mami karena kasisi Nasa apa? Tuhan lagi katakan
Musuh itu ku salai te keluarga ya te ku tampe ko malai na lama alakoto senga. Dia mau datang, tapi kalau kita tidak mau, nak ya, nak budak ku tu tahu. Ku lulako merakum baina yasian nangga anak. Dan sebelum terjadi, selaku ayah, selaku ibu, selaku pemuda, selaku anak bungka itu katuan, bungka itu tananan dapok, bungka itu kesempatan napuangalan mak dioren. Sabak kalau dia yang hadir, apa yang dia katakan? Damai sejahteraku ada di atas kamu. Aku bisa siapa mentirol aku pengalaman. Ya. Mbasusi katuan si taruh na temito mati nuro sa patul ako pengomatuan na umban ako temito torokosik yang bali-bali pasikiarasan kaya di ko na taara kami male ma gereja na kori kiano inda marasule jo misuruga kumuadentongan ondo baraniran na biasa na ko penangkun do dikatinde tahu. Nah justru karena dapat sulit jome ini suatu rahasia yang luar biasa. Sebab yang dikatakan siapa yang percaya, yaitu percaya artinya meyakini hal yang tidak terlihat, meyakini hal yang tidak kelihatan, itu namanya percaya. Tak ada sangat percaya ke bapak-bapak yang lakawin mirana lo lako gereja mengaku jo sebatas itu sulit atau apa bang mau yang itu bukan percaya. Percaya bukan sama pengakuan, tetapi membuktikan dalam kehidupan seperti subtema kita, memulihkan relasi, menguatkan pengharapan. Ini supaya kita renungkan nih, memulihkan relasi, mau mengatakan kumwe bedeng kom itu renggang lan relasi tiko ka alan kasimpuran tontong kami si kadamak ya. Moi mates sa mo kami keden noi kasalam mi poga o siraka kami. Tidak selamanya kamu siraka. Kalau kembali nanti baca kitab Pengkhotbah pasal 3 ya. Ada waktunya untuk lahir, ada waktunya untuk mati, ada waktunya untuk memeluk, ada waktunya masorro memeluk. Sebelum masorro siraka-raka kami. Atau dan waktu aku na mereka memang raka na tak mau apa-apa. Gunakan kesempatan ini selalu hidup takut akan Tuhan di mana Tuhan datang sebagai sumber damai sejahtera. Dan pasti terbukti dalam terpulihnya relasi baik antara kita dalam keluarga maupun dengan sesama, antara anggota keluarga kerukunan tinoreng ya. Sabak dari katula bebas jome kesalahan dosa ya nadengki itu mangka si saraban tatangga iku mo anu tang napore pamate to mado iki dia datang untuk memulihkan relasi tapi mine tolak ite nakwa dukai lo dukai ko parda ko kela nabako wain de tumati kelapa ko. Tuhan hadir menyelamatkan keluarga. Hal ini saya tekankan supaya ayah ibu perhatikan. Ya. Dak nadem misa anggota keluarga tak dikakna salama. Khususnya sangai mikuma anak kita. Jangan biarkan anak kita ini sanggang. Yang banyak membuat saya bersedih kayak terjadi Yomi. Ada seorang cewek nalamar totang mak patongan laku pongisu saya nggak kepatonganan na no kata cewek ndok nasarabai mbek nasengkei apa kei komudaka tak mutandai pejabat tu pengusaha tu budak sengena anaknya katakan nata misa kapatonganan ya kalau mungkin itu kapatongananmu ndok tak iya natangaran nih anak kamu
melora sanggang. Bukan saja perempuan, budak kutiru muan ya. Dan keluarga dekat saya di sini biasa nak kianu baya bendok di kaya tindel. Aku bukan karena jandanya saya tidak setuju, tapi karena aku kena tak musang kapatonganan, tapi karena suge nak kami tundok na para mudah kapasengha anak mudah yang anak tu bul suge tu janda tu pak ando ayah dan ibu perhatikan ini, tidak meluaran itu anak kami sanggang. Apalagi ada sesuatu yang bisa dikinaluan anak kata, terutama baine. Lamikuan tu anak kami baine kumu yang natanya mau atau sarani musi balian dan orang kamu lasi solalan suruga. Sudah pasti itu. Sabaya tu jual luksenga muaneman itu tama suruga. Sabaya namate pitung pulau mo yang dua adara di pasadian nilan. Ano pa ba ini? Tayo mo ko na po apa ko? Pinunununubang mo ko iko. Supaya ini diperhatikan ya. Misalnya maniku mata suruga jawali ko saya nggak tuh ba ini. Namuan iya, namu iya 25 pa ini natama duka pa iya. Narangan ni 72 lan. Tuhan mau datang memulihkan relasi, baik relasi dengan dia yang sudah terputus karena dosa akibat nenek Todolota melanggar perintah Tuhan, Adam, Hawa, ini dia mau pulihkan supaya terjadi relasi yang intim kembali, yang akrab kembali. Demikian juga kita. Dan lupa lewat perayaan Natal ini kita kembali semua dibawa dalam kesadaran kumua odang misa keluarga tongan miki ilan depal ete kita disang to tinoreng lan puang lasi pakaboro tongan ki lasi kananai iki lasi tuntun tua aki lasi panunduk melo ki jangan lalu katakan elo amu iko aku rakala mapa adik ke mapa adiko tidak. Kiranya dengan perayaan Natal dan rasa syukur, pengucapan syukur tahunan ini mau membaharui kehidupan dan sikap kita melihat bagaimana hidup keluarga ini di dalamnya Tuhan berkenan hadir. Karena itu jangan sedihkan hati Tuhan. Dan siapa yang percaya bahwa Tuhan betul-betul hadir dan bertahta dalam rumah tangganya, ada janji yang luar biasa. Laku anak-anak itu tomak patongan. Coba dibaca dako ke sule komi. Mazmur 37 mulai ayat 24 sampai 26. Apa nak kuat tu keadaan apa matua? Iya tu anak na tomak patongan tak na dilambak makario-rio, tak na dilambak torrosala turan nunna, tak na dilambak torrosala tu kabok yoranna. Jadi mimi moring kamasing itu anak kami ya tu kami toma patongan kami. Sabata na torosal tu kapatongan nenta membuat melo laku anak. Kiranya perayaan Natal dan pengucapan syukur tahunan ini sungguh-sungguh membawa suatu perenungan bagi kita masing-masing untuk selanjutnya dan naupa tatoleh solana sang mak Natal tahun depan menata enaku melayani pokadanna. Dan kurangin ini umur 75 tahun dan bingkisan di Benne saya lihat di sini takwa pira di Mabusa ulunna tak nama mendubang Mabusa pakotannya nak kaki rukun jadi baik aku apa ya. Saya ini sudah 76 tahun kurangi bang ini nak ya. Iya aku kadang-kadang tak ada keanu. Ini hanya sesuatu yang luar biasa bagi saya kukuan perhatikan tongan siapa lek warga kerukunan tinor yang tomati tomatuanna. Itu yang saya maksudkan ya. Umur 75 di atas. Nah, mudah-mudahan tahun depan di Pasadian Dukan atau sabak 70 pitu toh ya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Sungguh indah firman Tuhan yang boleh kita dengar dan renungkan bersama pada malam hari ini. Untuk itu, sebagai respon atas kasih karunia dan anugerah terbesar Allah yang telah mengutus putranya Yesus Kristus, mari kita persembahkan syukur kita melalui persembahan kasih pada pada Natal yang kudus ini dengan tuntunan nats kita pada malam hari ini, Ibrani 13 ayatnya yang ke-15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Saudara-saudari sekalian, yang di surga disembah, Kristus Raja yang megah, lahir dalam dunia, meriah bundanya, dalam daging dikarang, firman yang kekal, anak yang kecil, nyatalah Immanuel, kita serta berdebar, lahir Raja mulia. Kita ulangi di ayatnya yang pertama. Di surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta, bermegah tertawakan, dari Kristus Raja, bintang surga bergema, dari Raja mulia. Dengan penuh kasih, saya mengundang paduan suara Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya untuk memperdengarkan pujiannya.
Mari kita berdoa syafaat. Tuhan, puji syukur kami persembahkan sekali lagi kepadamu dalam doa, karena Engkau berkenan mendatangi atau hadir dalam ibadah Natal dan ibadah pengucapan syukur tahunan ini. Sebab dengan dapatnya terselenggara suatu tanda bukti bahwa Tuhan berkenan. Firman-Mu yang sudah diwartakan kiranya tertanam dalam hati kami secara baik, dapat membangunkan kami bagaimana hidup sebagai keluarga yang Tuhan cintai. Kiranya juga dengan firman ini kami akan dapat nyatakan, implementasikan atau wujudkan untuk tetap membangun relasi yang sangat baik, intim, karib, karena keintiman dan kekariban adalah lambang bagaimana Tuhan sungguh akrab dan intim untuk kami, sehingga tidak memperhitungkan dosa dan membiarkan kami binasa. Dengan kelahiran Tuhan Yesus ini satu bukti, Tuhan mau kami sebagai ciptaan dipulihkan dalam kehidupan yang abadi bersama Kristus, dan pasti terjadi bagi mereka yang percaya. Tuhan, kami yakini menjalani tahun 2026 ini sebagai karunia. Firman-Mu terus memimpin dan menuntun kami juga di dalam melaksanakan berbagai kegiatan sehubungan dengan tugas panggilan, juga lewat kesaksian dan pelayanan, di mana Tuhan dipermuliakan dan kami pun dibangun dalam hidup yang terus bertumbuh dalam damai sejahtera. Sebagai orang tua, berikan kami kuasa dan hikmat untuk menjadi teladan bagi anak-anak kami, yang tentu seterusnya menjadi teladan bagi tetangga, bagi sang rapuh, bagi sang kerukunan. Sebab itulah Tuhan kehendaki. Begitu juga kami mohonkan anak-anak kami, kiranya janji-Mu untuk menjadikan mereka sebagai saluran berkat, mereka bukti, mereka alami sungguh-sungguh dalam cita-cita dan dalam tujuan, dalam juang hidup. Bapa, kami berdoa untuk warga kerukunan keluarga Lembang KEP Tinoring yang tidak sempat hadir karena berbagai halangan. Tuhan temui juga dan biar mereka selalu bersuka cita, karena Yesus Kristus adalah Tuhan damai sejahtera. Kalau mereka ada yang sakit, Tuhan temui dan sembuhkan. Karena soal usia yang melanjut, berikan kekuatan dan semangat, agar sepanjang hidupnya Engkaulah yang menjadi tujuannya. Sebentar kalau kami kembali masing-masing ke rumah, sebagaimana Engkau menuntun kami tiba dalam persekutuan perayaan Natal ini, kiranya kami pun kembali masing-masing dengan selamat dan dalam suasana sungguh berbahagia. Kami berdoa untuk pengurus, Tuhan berkati, kiranya dengan kuasa dan hikmat daripada-Mu, mereka mampu membagi waktu, membagi kesempatan dan perhatian, membawa warga kerukunan keluarga Lembang KEP Tinoring ini sungguh-sungguh selalu berada dalam kesatuan segalanya, bukan hanya kata, tetapi juga pikiran-pikiran, juga arahan-arahan. Berkati segala
canangan, rencana atau program yang mereka sudah sepakati bersama, kiranya para pengurus mampu memobilisasi warga, dan warga juga akan selalu taat, sebab semuanya akan membawa kepada damai sejahtera, kepada kebaikan. Setahun mendatang kami mohonkan, kiranya suasana seperti malam ini dapat lagi kami alami dalam merayakan Natal dan dalam mensyukuri tahun. Kami juga sudah diberi kesempatan menyatakan rasa terima kasih lewat persembahan, baik yang berhubungan dengan hari kelahiran kami maupun syukur lewat kolekte. Tuhan berkenan menerima dan memberkati agar dapat dimanfaatkan secara baik, yang melulu tujuannya Tuhan dimuliakan. Kami berdoa untuk semua pihak yang sudah mengambil bagian dalam berlangsungnya ibadah ini. Berkati mereka, buktikan janjimu bahwa orang yang bekerja dalam hubungan dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Dan terutama kami semua, kiranya kami sungguh meyakini janji-janjimu dan kami tidak pandang enteng. Ini doa kami naikkan kepadamu, rasa syukur kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin. Mari saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian kekasih Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Tuhan
pergilah dan teruslah memuliakan Dia, Sang Raja Damai itu. Dialah Immanuel. Arahkanlah hati dan hidupmu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Menutup ibadah kita pada malam hari ini, kita lakukan Selamat Hari Natal Feliz Navidad. Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Merry Christmas, silakan duduk kembali. Untuk menutup serangkaian ibadah kita pada malam hari ini, saya mengundang dengan kasih Pagelu dari Sanggar Tari Marampa.
ucapan syukurnya lewat matoding. Mari Bapak Ibu kita menyambut dengan penuh sukacita adik-adik kita dari Sanggar Tari Marampa lewat persembahan toding kita.
Terima kasih. Demikianlah serangkaian ibadah kita pada malam hari ini. Dan sampai jumpa di Natal Kerukunan Lembang KP Tinoring tahun depan. Saya undur diri. Saya kembalikan kepada MC kita pada malam hari ini. Baik, terima kasih Adek. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada malam hari ini. Baik, kita masuk acara selanjutnya yaitu istirahat. Di istirahat ini ada beberapa acara. Yang pertama yaitu penyerahan tanda kasih atau cenderamata dari pengurus kerukunan keluarga Lembang KP Tinoring yang diberikan kepada anggota kerukunan yang berusia 75 tahun. Sebenarnya saya mendaftar dengan OPA, tapi saya di blacklist karena Mama Alpon kok tidak masuk lansia muda. Oke lah, baiklah, OPA yang maju. Baik, yang penting OPA dapat. Oke, baik. Tetapi sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Apapun yang ada atribut di dalam gereja ini, tolong jangan diambil, ya, jangan diambil, karena masih ada beberapa kegiatan untuk orang umat yang lain, jemaat yang lain. Ya, kita lihat secantik bagaimanapun Natal, tolong jangan dikotak-katik. Ya, terima kasih sebelumnya. Walaupun anak kita merengek-merengek, tolong jangan, ya. Iya, sekali lagi boleh dilihat, boleh berfoto di situ berkeluarga silakan, tapi tolong jangan diambil atribut apapun di dalam gereja ini. Oke, baik, terima kasih. Itu sekedar informasi ya. Baik, sebelum penyerahan saya akan menggoncang arisan kita karena ini tadi jam 4 arisan. Jadi yang mau bergabung silakan, tetapi tahun depan karena sudah full. Ya, oke. Ya, sekedar informasi bahwa arisan kerukunan ini sudah lama. Ya, terima kasih, banyak sekali anggota baru yang masuk. Terima kasih ya. Kelompok arisan itu ada 3 kelompok macamnya. Sekedar informasi, yaitu kelompok 100 itu ada 6 kelompok. Satu kelompok itu terdiri 12 orang karena 12 bulan kita. Yang kedua, kelompok 250 itu ada 4 kelompok. Kelompok 500 ada juga, itu 2 kelompok. Sebenarnya itu arisan, sebenarnya itu sekedar apa ya, ngumpul-ngumpul bersama keluarga. Itu sebenarnya intinya. Kapan kita mau bertemu kalau kita tidak ikut arisan? Ya, kalau Natal kerukunan palingan setahun sekali. Setahun sekali kita bertemu seperti ini. Tetapi arisan 1 bulan sekali. Hanya sebulan sekali. Ada orang bilang, cuma ada 100 ikuti. Sama saya cuma 100. Tapi intinya datang berkumpul bersama keluarga. Itu intinya. Kita saling mengenal satu sama lain. Jangan sampai kita ketemu di luar, padahal bertemu tidak menyapa, padahal ini kita satu kerukunan. Nah, kalau ada kegiatan seperti ini, apalagi arisan, wah, dari jauh pun kita bisa menyapa satu sama lain. Itulah intinya sebenarnya kerukunan, ya. Kalau yang masuk kerukunan, nah orang banyak sekali kerukunan. Lebih bagus lagi kalau banyak kerukunan, tak? No? Lebih banyak kita mengenal orang, banyak keluarga. Oke, itu saja. Baik. Pak Thomas, jangan sampai saya yang menggoncang-goncang ini nakwa. Dede, bendahara sendiri yang mengeluarkan. Jangan, saya persilakan. Cuma satu nomor dikeluarkan untuk arisan. Jadi nomor 1 itu jadi kelompok 100, kelompok 2,5, kelompok 500 itu nomor 1 semua keluar. Begitu, daripada 50, 80 saya kasih masuk nama. Wow, silakan. Nomornya mamanya, namanya yang
Kayaknya kurang lobang di. Iya, saya coba buka-buka sedikit. Oke. Wah, batal, 2 keluar. Ya, pelan-pelan supaya 1 saja keluar. Ya, oke, silakan dibuka, Pak Thomas. Oke, sambil menunggu nomor berapa? Nanti saya bacakan namanya ya, seperti biasanya. Nomor kalau dibalik 6, tapi kayaknya sebenarnya 9. Oke, nomor 9. Nomor 9, nanti saya bacakan namanya. Oke, yang keluar nanti berunding di mana? Sudah ada tempatnya. Bulan depan mana ketua kerukunan ini? Sudah ada tempatnya. Rumahnya ibu siapa namanya? Di istilah Mama Ramos. Di mana tempatnya? Di kafe. Wah, ini lebih seru kalau di kafe. Berarti Mama Ramos tolong siapkan minuman ya. Tapi gratis, tidak dibayar. Iya, karena walaupun kafe, Oke, baik, terima kasih. Tapi sebelumnya terima kasih kepada pelayan firman Bapak Pendeta Musa Tandi Boyong STH. Terima kasih telah memimpin ibadah pada malam hari ini. Sangat luar biasa. Semoga sehat terus Pak ya. Oke, amin. Diamin, amin semuanya. Kurang keras. Nah gitu. Oke, terima kasih. Baik, saya akan membacakan nama-nama yang mendapatkan bingkisan. Ini bingkisannya sangat berarti. Nah, kalau tiap malam dipakai akan mengingat, oh ini dari kerukunan. Nah, tapi saya tidak bocorkan dulu apa itu ya. Sangat spesial. Tadi kami capek-capek pergi di sana karena ini kami sudah berunding beberapa pengurus kerukunan. Ini lebih baik. Nah, cocok untuk perempuan, cocok untuk laki-laki yang bapak-bapak. Oke. Yang pertama, Regina Sampe, silakan maju yang saya sebut namanya. Ada namanya? Ada orangnya? Regina Sampe. Kalau tidak ada, anaknya lah mewakili. Tapi tolong jangan dipakai ya. Yang kedua, MT Patinggi. Tidak ada ya? Silakan maju di depan. Ya, sebentar. Jangan bilang ini umur 75 tahun ya, bukan. Ini anaknya. Ya, ini anaknya. Karena Oma tidak datang ya. Iya, kasihan sudah umur 7. Berapa? Oma? 75. Oke, sudah masuk. MT Patinggi, tidak ada yang mewakili. Nomor 3, Livinus Date, saya mewakili. Oh, ada Opa Alphonse maju. Livinus Date. Kalau tidak, saya yang mewakili sebagai anak. Ya, Opa. Daud Maliwang. Daud Maliwang ada? Anaknya? Siapa? Sepupunya boleh, silakan. Sepupunya. Ini yang mana Mamaldes? Oh ini. Jami kita Mamaldes. Sepupu. Oke, silakan Ibu. Iya. Adolfina MT. Adolfina MT ada? Adolfina MT? Tidak ada ya? Anaknya atau apanya? Oke, baik, nanti saya kasih ini. Pelomena Patinggi. Oh 2, dititip katanya. Simon Minggu.
Oh, suami istri, berarti kita bawa nanti ya. Nanti saya bantu bawakan Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Oke, Yohanes Limbong. Ada anaknya, cucunya Yohanes Limbong. Morta Sempa. Oh, sampai atau Sempa ini? Oh, sampai. Maaf, buka tulisan saya ini ya. Nurlaini. Iya, yang penting ada sampainya. Margareta Tandiarang. Adolfina Banne. Margareta Adolfina Banne. Iya, ada. Adriana Taruk Paboro. Ada. Maria Tambing. Paulus Sumule. Adriana Taruk Paboro, siapa wakili? Ah, iya. Oh, adiknya. Baik, iya. Maria Tambing ada. Paulus Sumule. Rais Bernadette. Tidak ada ya. Rosalina Payonganan. Tidak ada. Lele Kombong. Christina Sule. Lele Kombong maju, cucunya. Pasti makasih kok nanti ini. Cucunya, mari. Iya. Maria Satu. Kayaknya. Oh, perwakilan, ternyata mama, ya. Oke, itu saja. Maria Satu. Nah. Oh, ternyata saya baru tahu ya. Masuk juga ini ketua kerukunan. Dotrandus Lukas Upak Malino. Saya juga. Tidak, bukan masalah masuk lansia. Oh ya, belum selesai. Ya. Orang tua kita, Ape Bulo ada tadi? Ada. Oh, anaknya Mi. Ya. Nenek sampai maju. Nenek sampai silakan. Anak silakan maju. Iya. Ludia Lomo. Ada. Oh iya, mari Oma. Iya. Baik, silakan maju yang kami mohon kesediaan Ketua Kerukunan Lembang Kepet Tinoring Pak Lukas untuk memberikan cenderamata dari kerukunan. Ya. Yohanes Limbong tadi tidak ada ya? Ada anaknya? Hah? Sabar. Di foto nanti dulu, sabar ya. Nenek itu ya? Iya. Tidak, karena nenek sampai tidak ada, jadi kamu wakili karena kamu bertanya tadi maju, jadi silakan maju nenek sampai bukan kamu. Iya.
Umur 75 ke atas. Iya. Kayaknya banyak ini yang pegang-pegang ini hadiah. Siapa? Oh iya, Opa Patinggi. Iya, silakan kasih Opa Alpon nanti dititip. Masih ada? Ada Opa Patinggi ada ya? Nanti dititip. Oke. Siapa lagi? Oh iya, sebentar. Iya. Sebentar, ketua kerukunan dengan nanti ada lain. Oke, kita foto bersama dulu. Ketua kerukunan, iya. Rapat-rapat, miring-miring. Di tengah, iya. Agak miring. Tidak dapat ya. Maju sedikit, maju sedikit. Agak miring, ya. Oke. Oke, senyum. Ya, senyum. Angkat, angkat, angkat. Tapi jangan sampai tidak kelihatan mukanya. Iya. Oke, kita beri aplaus semuanya. Terima kasih, silakan duduk. Iya. Baik. Oke. Baik. Saya tidak tahu apakah ini selanjutnya cenderamata dari kerukunan juga. Ucapan terima kasih. Sebentar nanti tuh. Oke. Ada ucapan terima kasih lagi dari kerukunan juga ya. Untuk ucapan terima kasih selama ini sudah berapa kali Opo jadi ketua kerukunan. Kami mohon kesediaan Pak Lukas, Pak Malino, silakan. Sudah masuk usia 75 kah Pak? Belum. Oh, dia 60 tapi bukan dia masuk ini ya. Ucapan terima kasih kita juga kurang lebih berapa tahun Pak jadi ketua kerukunan. Selalu Opo. Jadi orang bilang pemilihan, kita bilang enggak usah pemilihan, Opo mi bang saja. Masih sehat, no? Setuju tidak? Iya. Jadi nanti ini karena kayaknya saya dengar sudah habis nih juga masa periodenya. Saya tidak tahu Opo lagi. Ya. Oh ditambah 5 tahun. Wah, oke, baik. Satu lagi kami ucapan terima kasih kepada Bapak Pendeta, silakan maju juga. Bukan masalah umurnya Pak. Ucapan terima kasih dari kerukunan. Kami mohon kesediaan dari ketua panitia. Iya betul sekali Mas. Ketua kerukunan ketua panitia untuk memberikan ucapan terima kasih dari kerukunan Lembang Kepe Tinoring. Oke, satu lagi. Oke, baik. Foto bersama Pak. Iya. Oke, baik. Wah, matorobang ditiro lindomi. Senyum-senyum sedikit. Ya, senyum-senyum sedikit. Supaya bagus dilihat, supaya nanti dicuci bagus. Iya baik, terima kasih. Maaf saya pelonco sedikit. Maaf pendeta, saya pelonco sedikit. Kure semangat sama-sama. Oh iya. Oh iya, saya dibisik tadi di awal tadi itu ketua kerukunan mengatakan Ibu Pendeta Manase ya. Ternyata Bapak, makanya dia bisik saya tahu. Tolong sampaikan maaf saya karena dia tidak tahu. Oke, baik. Sekali lagi mewakili ketua kerukunan kami minta maaf ya kepada Bapak Pendeta Manase Dila Randan STH. Baik. Demikianlah acara hari ini. Kita tutup
dengan doa makan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Manasye Dila Randan STA. Kepada Bapak kami persilakan. Iya, terima kasih atas kesempatan ini. Sebelum kita berdoa, perkenankan saya mewakili segenap majelis gereja Jemaat Biring Kanaya bersama dengan segenap warga jemaat Biring Kanaya untuk menyampaikan selamat merayakan Natal 25 Desember 2025 dan selamat ya memasuki tahun baru tahun 2026, dan kita bersyukur bahwa kita masih dipelihara oleh Tuhan sampai pada hari yang ke-16 di tahun ini. Dan puji syukur bahwa ibadah ini boleh berlangsung dengan baik. Semua itu karena perkenan Tuhan dan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Musa Tani Boyong. Saya percaya bahwa itu semua ya menyentuh hati dan perasaan kita sebagai anggota keluarga kerukunan Lembang KP Tinoring. Ya, dan berkat Tuhan telah tersedia. Untuk itu mari kita berdoa. Maha besar Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang tetap mengasihi kami. Sekalipun kami berada dalam keberdosaan yang luar biasa, namun hal itu tidak menjadi pertimbangan bagimu untuk Engkau hadir menjumpai kami umat manusia. Engkau rela mengorbankan kemuliaan-Mu, menghampiri kami manusia di dalam keluarga masing-masing kami. Dan terlebih khusus ya Tuhan dalam keluarga, kerukunan keluarga Lembang KP Tinoring. Dan kami percaya bahwa baik itu penasehat, pengurus dan segenap anggota, semua akan bahu-membahu, seiring bersama, sehingga tetap terjadi keseimbangan. Dan kerukunan ini tetap menjadi terang dimanapun Tuhan hadirkan, dalam lingkungan atau alamat masing-masing. Kami bersyukur bahwa semua ini boleh berlangsung dengan baik berkat pertolongan Tuhan. Dan kami percaya bahwa hamba-Mu Bapak Pendeta Musa Tani Boyong, Tuhan tetap menyertai dalam menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan dan juga dengan keluarga. Tuhan tetap memberkati dalam masa usia yang indah yang Tuhan anugerahkan, sehingga sukacita yang bersumber daripada-Mu tetap menjadi bagian dalam hidupnya. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang Tuhan pakai untuk mengambil bagian dalam ibadah pada malam hari ini melalui panitia oleh kerukunan keluarga Lembang KT Tinoring sudah menyiapkan makanan dan air minum untuk kami semua. Kami percaya bahwa semua itu bersumber daripada-Mu, yang oleh panitia telah mengelolanya dengan baik, yang akan kami terima dengan penuh selamat. Dan kami yakin semua anggota kerukunan Tuhan tetap memberkati dalam karya pelayanan dan juga dalam pekerjaan dan juga dalam usaha dan rencana-rencana mereka. Kami yakin bahwa Tuhan pun tetap berkarya bagi orang-orang yang hidup dalam kekurangan karena berbagai sebab, baik karena peperangan maupun karena bencana alam dan sebab-sebab yang lain. Dan kiranya Tuhan memakai orang-orang yang Tuhan perkenan, bahkan juga bagi kami sekalian
terlebih khusus untuk segenap anggota kerukunan keluarga Lembang KP Tinoring. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu melalui Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah satu-satunya sumber pengharapan, sumber kehidupan dan sumber berkat. Kami datang berdoa. Haleluya. Amin. Demikian dan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Manasye Dila Randan STH sebagai pimpinan Majelis Gereja Jemaat Biring Kanaya. Baik, tetap sebelum kita tutup acara, serangkaian acara pada malam hari ini, sekali lagi kami mohon Bapak Pendeta Manasye Dila Randan STH maju ke depan, Pak. Sebenarnya sama suruh stop tadi. Oke. Kami mohon kesediaan Bapak Ketua Kerukunan Lembang KP Tinoring, Bapak Dr. Andus Lukas Upamalino, menyerahkan ungkapan terima kasih dari kerukunan. Oke, kita beri aplaus semuanya. Baik. Iya, foto dulu bersama sudah, Pak? Foto bersama. Wah, sebenarnya sama suruh juga buka maskernya, tapi Bapak Pendeta sudah buka. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih Bapak Pendeta. Iya. Oke. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, setelah berakhirnya penyerahan cenderamata dari kerukunan, berakhir pula seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini. Kami mohon maaf bila ada sikap dan tutur kata selama acara berlangsung. Kami minta maaf sebesar-besarnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik, Bapak Ibu. Oh ya, katanya yang ambil bagian tadi mohon ke belakang. Oh ya, baik. Mohon maaf tadi itu ada beberapa sebenarnya yang masih terdaftar yang 75, tetapi datanya tidak lengkap. Tidak memasukkan data lebih lengkap, jadi sekretaris tidak bisa tahun berapa dia lahir. Jadi nanti kami akan minta lagi data di keluarganya untuk mendata kembali kelahiran mereka. Baik, itu saja sekedar informasi. Yang arisan sebentar saya akan umumkan. Baik, terima kasih banyak.